Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqal insan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kami takdimi Bunda Haji Dr. Anda Jawahara Said MPD, pengasuh pemimpin dari Yayasan Pendidikan Al-Hidayah. Senang sekali oleh Allah kami dipertemukan dengan Bunda tercinta yang semangat perjuangannya di dunia pendidikan luar biasa. Kalau saya baru merintis PPG, nanti saya 90-an. Jadi ketika tarian dari Aceh saya rekam semuanya, nanti saya tunjukkan santri-santri saya untuk ditirukan. Ya. Ketua komite, seluruh pimpinan atau kepala sekolah dari semua jajaran dari PAUD, RA, MI, MTS sampai aliyah yang berkenan hadir di dalam majelis, Ustaz-Ustazah, rahimakumullah. Puji syukur sanjungan terima kasih pada Allah yang penyayang pengasih. Kita dapat bersemuka dalam keadaan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Salawat, salam dan taklim pada Rasulullah Muhammad yang alim, yang sudah sukses membimbing manusia dari umat yang boleh menjadi insan yang muslim. Sebelum saya melanjutkan, terima kasih tak terhingga atas perkenan panjenengan tadi memberi hadiah Fatihah untuk kakak tercinta. Dan tadi malam jam 00.28 Allahumma beliau. Pada saat itu saya sedang menulis Mutiara Taqwa yang sebenarnya judulnya tentang pendidikan, karena ada momen berita duka saya ambil pindah menjadi Mutiara Taqwa tentang perjalanan hidup seseorang ketika di alam berikutnya. Itu saya abadikan supaya nanti jadi ingat. Pada saat panjenengan baca Fatihah tadi, beliau sedang disolati di Masjid As-Solihin, mengambil nama dari kakek kami Mbak Soleh yang sekarang menjadi Masjid Jami Kecamatan Senen, yang posisinya Bunda selatan persis Lirboyo, selatan persis Lirboyo. Itu insya Allah selesai jam 4 sore nanti, sepulang dari sini saya mampir ke rumah, jemput istri tercinta, kita ajak ke rumah kita ya. Besok pagi baru berangkat ke sini lagi. Allahumma ya Allah ya karim. Beliau diuji oleh Allah, darahnya, gula darahnya di atas 400, tensinya tinggi sekali, sempat mengamati rumah sakit, lumayan bagus, pulang dahari nggak dikendalikan, akhirnya harus dioksigen di rumah dan tadi malam tak tidur. Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perkenan kalian. Ini pasti gara-gara dari Kepala Madrasah Aliyah ya, yang membaca Mutiara Taqwa saya itu. Saya menulis Mutiara Taqwa sejak 2019. Tiap malam di sepertiga malam terakhir kita nulis ya. Di akhir Desember, Januari kita bukukan menjadi buku Mutiara Taqwa untuk kenaikan batas. Ibu dan Bapak, menyebar sampai Malaysia, sampai Singapura, bahkan sampai Arab Saudi. Mutiara Taqwa saya dari ibu kepala sekolah, kepala madrasah, bisa disebarkan ke keluarga, bisa di, karena kalau mau itu langsung kita duduk mendengarkan, kadang-kadang sibuk, tidak mungkin dia. Saya kalau live itu Sabtu pagi pada subuh di Masjid Agung Alun-Alun Jombang. Itu karena saya takmir masjid di sana kebetulan ya. Hari ini mestinya khotbah di sana, dan dijegal oleh Mas ini suruh minta khotbah di sini. Ya Allah ya karim. Subhanallah, kami berdua mohon izin mendapat amanah untuk memotret sekolah tercinta ini. Begitu masuk pintu gerbang, saya dengan Pak Hakim gelagapan.
masa ini sekolah ya, masa ini madrasah, ini kerajaan. Iya. Begitu masuk pintu gerbang, dalam hati yang kami rasakan adalah madrasati jannati. Biasanya kan baiti jannati. Ya, bagaimana caranya sekolah ini menjadi madrasati jannati, tempat rumah kedua kita yang mengerti sampai purna bakti. Di sini terasa termasuk putra putri santri, santriwan, santriwati bisa kerasan di sini merasa seperti di surganya Allah. Nanti yang kami akan menelaah, meneliti dari visi-visi sampai yang detail-detailnya. Kalau sarana prasarana pun nggak usah bertanya. Meskipun di dokumen RKT itu tidak ada pembangunan sarana, itu tidak ada banyaknya, karena sudah diambil oleh yayasan semuanya. Di kurikulum satuan pendidikan pun juga tidak ada kata-kata pemeliharaan sarana, karena itu untuk di sini diambil alih semuanya oleh yayasan semuanya. Kita terima beres, gitu ya, kita terima beres. Ibu dan Bapak yang kami hormati, setelah ini mohon izin kami akan observasi, melihat keliling, paling banter ya 45 sampai 1 jam. Setelah itu kembali ke ruangan ini untuk mendengar presentasi dari Ibu Kepala Madrasah. Ya, beliau akan memaparkan semuanya. Setelah itu wawancara dengan beliau. Kalau memang hadir di sini wali santri atau komite yang nanti ada kepentingan yang lain, mungkin kita dulukan. Ya, wawancaranya kita dulukan. Kalau dengan kepala madrasah, dengan ustadz-ustadzah, bisa kita sampai jam 16.00. Kewajiban kami seperti itu. Ya. Di instrumen akreditasi yang sekarang ini hanya 14 butir, Ibu Bapak. Tidak ada komponen kelulusan, tidak ada. Karena komponen kelulusan semuanya diambil dari asesmen nasional, dari asesmen nasional, dari hasil UKG, dari Solimjar, dari EMIS, dari sana. Sedangkan yang kita lihat ini bagaimanakah kepemimpinan kepala madrasah, bagaimana kinerja pendidiknya, dan bagaimana lingkungannya. Hanya 3 komponen itu yang di dalamnya kalau diurai menjadi 14 butir, 59 indikator. Kita potret semuanya. Moga-moga hasilnya seperti yang digambarkan Umi tadi bisa yang terbaik. Allahumma amin. Ya. Di saat yang bersamaan kita bisa sharing-sharing. Ya, saya Julaini mengabdi menjadi guru 20 tahun, jadi kepala sekolah SMP pindah-pindah 7 tempat, di Tenggelam, di Ploso, di Godong, di Peterongan. Setelah itu mengabdi menjadi kasih, menjadi kepala bidang, lalu menjadi pengawas dan asesor sejak 2014. Kami sudah jajah desa Milangkori seluruh provinsi Jawa Timur. Ya, hampir semua kota sudah kita kunjungi, termasuk di Sumeneb, Kepulauan Raas, Kepulauan Sapudi, itu kita jelajahi semuanya. Ya. Jadi kita bisa ilmu yang kita terima bisa kita gunakan untuk membantu teman-teman. Kita ini kan belum pernah akreditasi, belum pernah. Ini kali pertama. Dan bagaimana supaya bisa ke depan bila ada akreditasi tidak pakai lembur lagi, ya, tidak pakai lembur lagi. Semuanya sudah tersimpan rapi di digital, sehingga sewaktu-waktu akan divisitasi. Oke. Kalau ini sempat mundur, betul? Betul ya? Alhamdulillah. Jangan-jangan direwangi, nek maam gak iso turu, nek turu gak iso maam. Ya, kepikiran. Kami berdua juga menyadari bahwa kehadiran kami selain ditunggu juga dibenci. Ya. Buktinya kalau dibenci, nanti kalau besok kami pamit pasti jenengan alhamdulillah. Wong wis mulai. Ya, pasti gitu ya. Insya Allah kita bisa sharing, kita tidak sekedar memotret tapi bisa berbagi ilmu. Saya dapat ilmu dari panjenengan dan panjenengan mungkin berapa sedikit ilmu dari kami. Insya Allah, semoga diizini Allah, diridhoi Allah, diiringi keberkahan Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu. Besok pagi kami mohon berkenan ada 2 guru yang mengajar. Ya.
Satu akan saya tunggu observernya saja, yang satu Pak Hakim, yang satunya Pak Hakim, satunya saya. Dari awal sampai akhir kita lihat sudahkah unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam sebuah pembelajaran di kurikulum Merdeka itu sudah ada di dalamnya. Kurikulum Merdeka ini sangat beda banget, Ustazah, bahwa di kurikulum ini kita tidak mencetak anak paling, tapi kita mencetak anak saling. Zaman dulu kan ada ranking, sekarang enggak ada. Kita tidak mencetak anak paling, tetapi mencetak anak saling. Mereka bekerja sama, kolaboratif. Itu yang kita dambakan. Karena untuk eksis di dunia yang akan datang ini, mereka ketika lulus, mereka harus bekerja dalam sebuah networking, sebuah jaringan. Ya, itu kalau ingin eksis. Kata baginda Nabi yang diabadikan oleh Ali bin Abi Thalib, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan sekarang zamannya zaman IT. Enggak, anak-anak juga kita ajari nanti pembelajarannya pakai LCD, ya, menggunakan media-media yang berbasis itu Bapak nanti akan banyak kita sharingkan untuk berikutnya. Mohon maaf bila ada kesilapan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.